Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma Waalaikum. kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'dah. Mari kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita yang kedua ini, kita memasuki materi yang pertama, yaitu tentang pengantar metodologi studi Islam, pengertiannya, objek kajiannya, ruang lingkup, dan juga tujuan apa kita manfaat kaitannya dengan kajian kita pada mata kuliah ini. Apa yang diinginkan dari adanya mata kuliah ini. Ini adalah merupakan materi yang pertama, pengenalan tentang mata kuliah kita. Setidaknya bagi mahasiswa ya, harap memahami atau mengetahui mata kuliah yang dia ambil. Ya. Jadi mata kuliah yang diambil itu dia harus tahu sejauh mana pertama kaitannya dengan definisi. Yang kedua kaitannya dengan batasan-batasannya, masuk ruang lingkupnya. Jangan sampai kemudian batasan-batasan atau definisinya itu mirip dengan mata kuliah yang lain, sehingga harus ada batasan-batasan tertentu, sehingga mata kuliah itu memang betul-betul berdiri sendiri. Kemudian kaitannya dengan relevansi dengan yang lain, ya, hubungannya apa, relevansinya apa, kemudian siapa yang kemudian mempeloporinya, atau tokoh-tokoh yang bergerak pada bidangnya, dan lain sebagainya. Itu beberapa hal yang tentunya perlu diketahui ketika kita memasuki sebuah fun ilmu. Ya, ketika kita mengetahui fun ilmu, maka tentunya pertama kaitannya dengan definisi. Apa sih? Jangan sampai kemudian mahasiswa kebingungan. Ini sebenarnya saya kuliah metodologi studi Islam ini apa ya isinya ya? Ya, jangan sampai setelah perkuliahan selesai ini masih dibingungkan oleh mahasiswa. Jangan sampai seperti itu. Oleh karena itu, materi ini di pertemuan yang kedua ini adalah tugasnya saya yang menjelaskan kaitannya dengan apa sih itu metodologi studi Islam, ruang lingkupnya apa saja, tujuannya bagaimana, dan begitu seterusnya. Nanti mulai minggu depan, untuk tugas makalah mulai dipresentasikan oleh kelompok yang pertama. Ya, silakan mau menggunakan media pembelajarannya apa, apakah memakai video offline atau kemudian video online seperti Zoom atau juga Google Meet, monggo saja. Silakan, itu semua diserahkan kepada kelompok masing-masing. Ya, khusus untuk yang pertama ya berarti kelompok ke-1 ya. Karena 1 minggu lagi batas waktunya untuk kemudian mempersiapkan kaitannya dengan tugas makalah tadi. Kita masuk pada sebuah pandangan. Sebenarnya apakah penting adanya sebuah metodologi? Sekitar awal tahun 1970 ada sebuah ungkapan yang menyatakan bahwasanya penelitian agama itu dianggap sesuatu yang tabu. Jadi agama kok diteliti, agama itu diyakini bukan diteliti, agama kok dikritisi, agama kok dianalisis, agama itu dijalankan, agama itu adalah sebuah keyakinan, tidak perlu diteliti, tidak perlu dikorek-korek. Nah itu akhirnya apa? Agama itu dianggap sesuatu yang tabu ketika dia dianalisis, ketika dia diteliti. Sehingga dari sini kemudian pada akhirnya agama itu menjadi sesuatu yang sakral dan tidak bisa diungkit ya oleh ilmu pengetahuan. Yang pada akhirnya tentunya tidak ada kajian-kajian ilmiah yang berkaitan dengan agama. Itu yang repot di situ. Ya, oleh karena itu kemudian muncul ada beberapa progresif ya, gerakan-gerakan progresif bahwasanya perlu adanya pendekatan-pendekatan ilmiah atau penelitian-penelitian agama yang kemudian akan dijadikan sebagai langkah untuk mengkaji agama itu sendiri. Oleh karena itu, maka disinilah kemudian kita akan mengkaji kaitannya dengan hal itu, bahwa agama itu bisa
diteliti, agama itu bisa dikaji, agama itu bisa juga dikritisi, agama itu bisa dianalisis dan dilakukan penelitian-penelitian. Jadi perlu dipahami bahwa di dalam Islam itu ada dua ajaran. Ada dua ajaran pendekatan ajarannya. Ada yang ta'abudi dan ada yang ta'akuli. Ta'abudi itu memang kita tidak perlu kemudian melakukan penelitian. Kita tidak perlu kemudian melakukan kaitannya dengan kritisisasi, yang mengkritisi semua yang apa yang disebutkan, yaitu kaitannya pertama ta'abudi. Ini ta'abudi itu adalah ajaran agama yang sifatnya kita hanya menerima saja. Tidak perlu kita kritisi, tidak perlu kita analisis. Seperti misalkan, sholat maghrib itu jumlah rokaatnya 3. Kita tidak perlu mengkritisi, kenapa kok 3? Ada apa dengan angka 3? Kenapa kok harus 3? Kenapa enggak 2? Kenapa enggak 1? Kenapa kok enggak 4? Dan begitu seterusnya. Itu tidak perlu dikritisi. Kita tinggal menjalankan saja sesuai dengan apa yang ada, yaitu bahwa sholat maghrib itu jumlah rakaatnya 3 dan tidak perlu kemudian kita kritisi. Nah, itu namanya ta'abudi namanya. Ada satu sisi bahwa ibadah itu ta'akuli. Kalau ta'akuli itu bisa dinalar, bisa dikritisi, bisa diteliti, bisa dianalisis. Ya banyak kalau yang seperti ini, ya. Makanya kalau misalkan kaitannya dengan zakat misalkan ya, zakat itu apakah kemudian sifatnya ta'abudi dan ataukah ta'akuli? Dari sisi bahwa zakat itu berapa yang dikeluarkan itu sifatnya ta'abudi. Ya. Zakat itu kan yang dikeluarkan 1 sok kalau zakat fitrah ya, 1 sok. Kalau kemudian kambing itu 40. Itu sudah kita terima saja, tidak perlu kemudian kenapa sih harus seperti itu? Kita terima saja. Yang ditaakuli atau yang dianalisis atau yang diteliti, bagaimana manajemennya, bagaimana penyerahannya, bagaimana proses untuk kemudian dijadikan sebagai dana umat, ya, dana abadi umat, atau bagaimanalah yang kaitannya dengan pengembangan dari harta zakat yang dikumpulkan itu, terutama amil, ya, terutama amil zakat, yang kemudian di situ lembaga resmi yang mengumpulkan zakat-zakat dari berbagai macam orang-orang yang mengeluarkan zakat dari misalnya apakah zakat fitrah, apakah zakat mal, semuanya kumpul dalam amil. Nah, bagaimana kemudian amil ini mengelolanya, mendistribusikannya, mendayagunakan zakat itu seperti apa? Itu sifatnya ta'akuli. Ya, tapi kalau misalkan zakat jumlahnya sekian, ya berapa yang dikeluarkan, berapa itu adalah sifatnya ta'abudi. Tapi manajemennya itu ta'akuli. Itu bisa kalau yang kaitan dengan manajemen, kemudian dampak dari pengaruh adanya zakat dan lain sebagainya, itu memang bisa dikaji, bisa diteliti. Nah itu yang kemudian di dalam Islam ada semacam ajaran yang demikian ya, yang kaitannya dengan bagaimana kita kemudian memberikan analisis, memberikan beberapa penelitian kaitannya dengan agama itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk pada definisi, ya, pada definisi kaitannya dengan metodologi. Kita tahu bahwasanya metodologi adalah sebuah perangkat ilmu di mana di dalamnya itu adalah mengkaji beberapa kajian-kajian. Kalau kita lihat dari asalnya, bahwa metodologi itu berasal dari bahasa Yunani, ya, metodos dengan logos. Metodos itu dari meta dan hodos. Meta itu melalui atau melewati, hodos itu jalan yang dilalui. Kemudian logosnya adalah ilmu, berarti ilmu untuk menuju jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Sehingga metodologi adalah bagaimana caranya ilmu ini memberikan gambaran untuk memperoleh kebenaran dengan menggunakan penelusuran-penelusuran yang tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran. Ada yang metodenya dengan menggunakan empiris. Berarti dia cara menelusurinya itu dengan cara-cara yang sifatnya fisik. Ada juga yang kemudian non-fisik, ya, non-empiris. Ada juga yang pakainya rasio, rasionalis. Misalkan pakainya akal, bukan pakai yang sifatnya itu yang nyata, yang ke dalam fenomena yang ada, tidak, tetapi
tapi melalui rasio misalkan gitu. Dan berbagai macam pendekatan-pendekatan itu cara-cara untuk mendekatinya itu namanya metodologi. Ya. Sehingga kalau kita kaitkan dengan Islam, sementara Islam itu artinya adalah menyerah diri, memasrahkan, mengikuti, menunaikan, menyampaikan, atau kedamaian, atau juga secara istilah adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang dijadikan sebagai pedoman hidup untuk kemudian membimbing manusia ke jalan yang lurus demi kebahagiaan dunia dan akhirat, gitu ya. Kita gabungkan di situ bahwa berarti metodologi studi Islam adalah ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran Islam melalui berbagai macam penelusuran, ya, berbagai macam penelusuran yang itu tujuannya adalah untuk menemukan sebuah kebenaran ajaran Islam dari realitas yang dikajinya. Tentunya tadi saya sampaikan ada banyak berbagai macam pendekatan, ya. Ada melalui pendekatan-pendekatan yang sifatnya itu antropologi, ada yang sosiologi, ada yang kemudian matematis dan lain sebagainya. Ini adalah berbagai macam metode. Sehingga metode-metode ini digunakan untuk mengkaji agama. Agama dikaji secara sosiologis bagaimana? Agama dikaji secara antropologi bagaimana? Agama dikaji melalui angka-angka matematis misalkan gitu, atau mungkin kaitannya dengan sesuatu yang mistis bisa jadi kayak gitu ya. Itu macam-macam metodologi. Menurut Abraham Kaplan, metodologi itu artinya adalah pengkajian, mengenal atau menggambarkan, mendeskripsikan Maaf, Pak. Suaranya tidak terdengar, Pak. ya, saya ulangi lagi ya, bahwasanya metodologi itu adalah merupakan kajian-kajian, cara-cara untuk mengkaji, untuk mencari jalan menuju pada sebuah kebenaran. Kalau kita kaitkan dengan agama, berarti metodologi itu adalah cara yang kemudian dicari, dikaji untuk menentukan kebenaran sebuah ajaran agama itu dengan berbagai macam penelusuran, dengan berbagai macam metode-metode penelusurannya. Ada yang kemudian metodenya dengan menggunakan tadi melihat pada fakta sosialnya, sosiologi, atau bisa juga antropologi, atau juga bisa mistis gitu ya, atau bisa dengan berbagai macam angka-angka, dikaitkan dengan angka-angka dan begitu seterusnya. Itu kajian-kajian yang kemudian bisa digunakan untuk kemudian memunculkan, mengeluarkan pemahaman agama, kebenaran agama itu dimunculkan dalam sebuah penelitian itu. Nah, ada yang kemudian metodologi itu digunakan untuk tekniknya, prosedurnya. Misalkan prosedur memahami sebuah ajaran agama itu perlu disurvei, perlu ada statistik, perlu ada wawancara dengan beberapa ulama, dengan berbagai macam tokoh, ya,
kemudian menganalisis faktanya. Kenapa kok di daerah ini ritual keagamaannya seperti ini, di daerah ini ritual keagamaannya seperti ini, dan begitu seterusnya. Itu kaitannya dengan teknik atau prosedur yang digunakan dalam ilmu pengetahuan atau konteks penelitiannya. Ada juga yang kaitannya dengan bahasa basi. Bahasa basi ini mulai dari aba-aba, gitu ya. Bagaimana sih, apa sih itu metode pengetahuan yang digunakan? Ya, apa itu sih yang kaitannya dengan, jadi bahasa basi sekiranya ini ya apa kepo, gitu ya. Itu kok kayak gitu ya? Apa sih yang menjadi dasarnya? Apa sih yang menjadi fakta dari itu semua? Nah, itu bahasa basi. Atau juga epistemologi, yaitu kaitannya dengan bagaimana sih cara mendapatkan pengetahuan. Bagaimana sih cara kemudian ilmu itu bisa didapatkan. Atau metodenya, teknik-teknik yang digunakan dalam berbagai ilmu pengetahuan ya. Caranya seperti apa, ada cara cepat, ada cara lambat, ada cara tengah-tengah, dan begitu seterusnya. Itu adalah berbagai macam metode untuk mengkaji sebuah agama. Kayak misalkan gini, Imam Syafi'i menentukan perempuan yang haid itu, misalkan ini ya, perempuan yang haid itu pada umumnya, perempuan yang haid itu adalah 6-7 hari. Ya, pada umumnya perempuan yang haid itu adalah 6-7 hari. Minimalnya perempuan yang haid itu adalah sehari semalam. Kemudian maksimalnya perempuan yang haid itu adalah sampai 15 hari. Ya, sampai 15 hari. Nah, di sini kaitannya dengan itu, dengan berbagai macam keterangan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, ini menunjukkan bahwasanya Imam Syafi'i menggunakan beberapa metode untuk kemudian menyimpulkan sejauh mana kemudian studi agama itu dalam hal kaitannya dengan fikih wanita, fikih yang kaitannya dengan perempuan, yaitu dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan perempuan itu mengalami menstruasi. Ada yang kemudian sehari semalam, ada yang 6 hari sampai 7 hari, ada yang sampai maksimal banget 15 hari. Itu adalah metode-metode yang digunakan oleh Imam Syafi'i. Jadi metodologinya seperti itu, istiqro atau bahasanya sebuah penelitian, ya, penelitian yang akurat, yang melalui sampel, melalui bisa jadi wawancara dan lain sebagainya. Jadi studi Islam atau dirosah Islamiyah, kalau kita kaji kaitan dengan, ada juga yang dirosah Islamiyah atau Islamic Studies, itu berarti memahami dan membahas secara mendalam sesuatu yang berkaitan dengan Islam, baik yang sifatnya normatif ataupun sifatnya historis. Ya, historis sejarahnya, kenapa kok seperti itu, dikaji. Ya. Sehingga disinilah kemudian pentingnya ada sebuah metodologi dalam studi Islam. Nah, ruang lingkupnya studi Islam itu banyak. Ya, jadi semua yang mengkaji tentang Islam, apakah itu dari kesejarahannya, apakah itu dari hukumnya, apakah itu dari transaksinya, semuanya itu masuk ke dalam ruang lingkup studi Islam atau Islamic Studies atau juga dirosah Islamiyah. Ada yang mengkaji tentang fikih, misalkan fikih nanti fun-fun jenis ilmunya ada usul fikih, ada kaidah fikih, ada fikih kontemporer, ada fikih pernikahan, ada fikih muamalah, dan begitu seterusnya. Itu adalah merupakan studi Islam. Ada juga yang mengkaji tentang Al-Quran, ada ulumut tafsir, ada usul tafsir, ada tilawah, ada tajwid, dan begitu seterusnya. Hadis, ada usulul hadis, ulumul hadis, ada musolah hadis, dan begitu seterusnya. Ada yang bahasa, yang dikajinya melalui bahasa, ada fonologi, ada nahwu, ada sorof, ada balagho, ada mantek, ada bayan, dan begitu seterusnya. Atau yang kaitannya dengan sejarah, siroh, dan lain sebagainya. Ini semua adalah merupakan ruang lingkup kajian studi Islam. Jadi studi Islam itu umum, apapun yang kemudian itu mengkaji tentang Islam dari berbagai macam gaya, dari berbagai macam metode, itulah kemudian studi Islam. Nah, bagaimana kemudian studi Islam ini akan dibuat, ya, studi Islam itu akan dibuat berbagai macam pendekatan-pendekatan. Kalau yang fikih, ya kemudian usul fikih, kaidah fikih, ulumul tafsir, ulumul Quran, ulumul hadis, dan itu seterusnya, itu adalah kajian-kajian yang murni dari kajian Islam. Tapi kemudian bagaimana metode itu kemudian diarahkan kepada selain Islam, ya kayak tadi sosiologi, antropologi,
Nah, saya gambarkan seperti ini. Kita memahami yang namanya Quran surat Al-Zalzalah misalkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ketika bumi digoncang dengan goncangan yang luar biasa. Nah, dari goncangan yang luar biasa itu kemudian mengeluarkan seluruh isi bumi. Isi bumi semuanya keluar. Nah, ini kalau kita mengkaji ayat ini, kita akan membahas tentang kajian-kajian tentang kiamat. Ya, proses-proses terjadinya kiamat, ada goncangan, ada muntahan isi bumi dan lain sebagainya. Tetapi kita kaji dengan misalkan BMKG, ya, melalui pendekatan BMKG metodenya. Kalau melalui pendekatan BMKG, maka kita cek goncangan ini berapa SR kan gitu ya. Goncangan ini berapa SR? Kok bisa sampai kemudian seisi bumi kok bisa keluar semua? Air laut yang ada di lautan itu semuanya tumpah semuanya. Itu luar biasa itu kejadian kayak gitu. Ini berapa SR ini kejadiannya? Kita bayangkan tsunami di Aceh itu hanya awalnya gempa 9 SR. Tapi kemudian sampai memuntahkan air laut yang tsunami itu pun juga belum semua air laut yang dimuntahkan, yang ditumpahkan itu hanya beberapa meter saja gitu ya tingginya air yang ditumpahkan itu. Nah, itu akhirnya membunuh ya nyawa sampai 100.000 nyawa. Ini kan berarti menunjukkan bahwasanya kedahsyatan itu masih kecil dibandingkan kemudian kedahsyatan kiamat. Nah, itu kan kalau kita menggunakan metode BMKG, kita akan menemukan fakta baru. Kiamat itu begitu hebatnya ketika dikaji melalui BMKG. Itu namanya metodologi studi Islam. Ya, metodologi bagaimana kemudian studi Islam kaitannya dengan ayat itu dikaji, dikorek, diteliti, dianalisis melalui pendekatan-pendekatan, bisa menggunakan pendekatan yang murni studi Islamnya atau yang pendekatan studi yang lain yang itu tidak murni secara Islam ya kayak tadi kayak BMKG dan lain sebagainya, sehingga tidak ada yang bahasa misalkan mahasiswa Unsud dengan mahasiswa UIN Seizu misalkan gitu, wah itu yang di mahasiswa yang dari Unsud itu mahasiswa umum bukan mahasiswa Islam. Tidak, itu bisa yang mahasiswa Unsud itu bisa kemudian gunakan untuk melakukan upaya penelitian dalam studi Islam. Bisa itu dari sosiopolitiknya, dari sisi tekniknya dan lain sebagainya itu ada semua. Jadi bisa di sana. Itulah metodologi studi Islam. Kemudian kaitannya dengan ajaran keislaman itu setidaknya ada 3 hubungan yang kemudian diuraikan dalam studi Islam ya. Dalam studi Islam itu ada 3 hubungan yang kemudian disampaikan. Ada yang hablum minallah, hubungan dengan Allah. Nah, hubungan dengan Allah ini berarti kaitannya dengan ubudiyah, fikih, ibadah, ilmu tauhid. Nah, itu berarti studi Islam yang ada kaitannya dengan hablum minallah. Ada juga studi Islam yang itu kaitannya dengan hablum minannas. Ada fikih muamalah, ada fikih munakahat, ada fikih jinayah, ada fikih transaksi, akad, dan sampai seterusnya yang kaitannya dengan hubungan dengan manusia. Ini juga kaitannya dengan studi Islam. Ada juga hablum minal alam, pelestarian alam, ada pertanian, ada kehutanan, ada perikanan, ada peternakan. Nah, itu juga merupakan studi Islam itu. Bagaimana kemudian ayam bertelur, itu kemudian mengeraminya berapa hari, ya. Kalau misalkan dibuat tempat yang ketika dia mengerami itu lembab, itu kira-kira dari 15 butir telurnya itu kira-kira berapa persen berhasil menetasnya. Itu semua adalah merupakan kajian-kajian yang bisa dikaitkan dengan studi Islam. Yang kaitannya dengan hablum minal alam ya tentunya ya, hablum minal alam. Dan ini memang hablum minal alam, hablum minan nas, ini banyak kemudian digunakan berbagai macam metodologi yang itu di luar Islam atau tidak secara Islam murni, ya kajian yang tidak Islam murni, kayak misalkan tadi sosiologi, peternakan, ya, hutanan, itu kan tidak studi Islam murni. Kalau yang studi Islam murni itu lebih banyak mengarah kepada hablum minallah, ya. Tetapi tidak semuanya, ya tidak semuanya. Bisa juga hablum minallah ini dikaji
dengan menggunakan metodologi kajian-kajian yang tidak secara kajian Islam murni. Bisa juga bagaimana dampak orang itu ibadah. Nah, misalkan ada ayat Al-Qur'an yang menyebutkan bahwasanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwasanya yang namanya sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini kan juga bagaimana sholat kemudian berhubungan dengan tingkat sosialnya. Ya, itu hubungan yang di dalam kajian-kajian studi Islam. Kemudian objek keilmuan studi Islam. Wilayah praktek keyakinan dan pemahaman terhadap wahyu. Ya, wilayah praktek keyakinan dan pemahaman terhadap wahyu. Kita punya wahyu, kita punya wahyu dari Allah, yaitu Quran dan hadis ya, dalam hal ini wilayahnya. Kemudian kita praktekkan, ya, praktekkan. Dan ini prakteknya itu diinterpretasikan oleh para ulama. Oleh para ulama diinterpretasikan. Tidak bisa kemudian kita hanya mengandalkan Quran dan hadis, karena itu sangat global sekali. Coba misalkan kita kaitkan dengan misalkan ayat tentang sholat di dalam Al-Quran. Ayat tentang sholat itu hanya aqimus sholah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat, kemudian tunaikanlah zakat. Hanya seperti itu. Nah, terus bagaimana zakat apa, kemudian sholat apa, rokaatnya berapa, caranya bagaimana, tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Hadis menjelaskan, tetapi masih begitu global dan masih terpecah-pecah. Ya, masih terpecah-pecah. Nah, kemudian para ulama di sinilah kemudian menginterpretasikan, menafsirkan dari berbagai macam praktek keyakinan, pemahaman terhadap wahyu, ya, itu dibikinlah. Nah, sehingga muncul beberapa kajian tentang misalkan usul fikih, kajian tentang qawaid fiqhiyah, dan berbagai macam bentuk dari kajian-kajian yang itu tentang pemaknaan atau interpretasi terhadap pemahaman yang kemudian dilakukan oleh para ulama. Ada juga wilayah-wilayah teori yang dirancang dan disusun sistematikanya dan metodologinya oleh para ilmuwan, oleh para ahli dan para ulama dengan kajian masing-masing. Ada yang kemudian kajian khusus untuk ulama yang kaitannya dengan bahasa. Maka yang dikaji adalah tentang bahasa. Ada ulama yang lebih fokus kepada hukum, maka yang dikaji adalah tentang hukum, dan begitu seterusnya. Ini adalah mulai masuk ke dalam teori-teori, ya, teori bahasa, teori hukum, dan lain sebagainya. Ada juga yang telaah kritis yang lebih populer disebut dengan metadiskursus. Ya. Metadiskursus ini adalah bagaimana mengkaji sejarah perkembangan jatuh bangunnya teori itu dibangun oleh para ulama, oleh para ilmuwan, oleh para tokoh, yang kemudian dari itu berapa keberhasilannya, tingkat keberhasilannya, seberapa kompleks permasalahan itu, sehingga di sini juga dikaji. Itulah kaitannya dengan objek keilmuan studi Islam. Ada juga yang kemudian kaitannya dengan berkaitan dengan studi Islam, yaitu ada pemikiran yang kemudian kita mengarah kepada kesimpulan bahwasanya metodologi ini dianggap sebagai sesuatu yang penting, bahwa ilmu mengetahui cara bagaimana mencari kebenaran dalam ajaran Islam dengan penelusuran-penelusuran tadi, berbagai macam pendekatan-pendekatan, itu penting dilakukan. Tidak kemudian kita berpandangan bahwa agama itu tidak perlu diteliti, agama itu tidak perlu dikritisi. Maka kita pahami dulu bahwa ada ajaran agama yang ta'abudi, ada yang ajaran agama yang ta'akuli, ada yang hanya kita terima saja, tidak perlu kita kritisi, ada yang perlu kita kritisi, kita kaji, kita teliti. Nah, disinilah kemudian konsep mata kuliah metodologi studi Islam, yaitu bagaimana kemudian mencari cara, mencari jalan untuk mencari kebenaran dalam ajaran Islam yang kemudian dilakukan penelusuran-penelusuran, dilakukan penelitian-penelitian. Nah, kita diajak ke sana. Oleh karena itu, mata kuliah ini ya, penting diberikan kepada mahasiswa dalam rangka memberikan bekal metodologis, kemampuan untuk memilih dan menerapkan metode yang dianggap tepat. Ya. Kalau misalkan ini PS, ya PS, perbankan syariah. Nah, perbankan syariah ini termasuk dari studi Islam.
Bagaimana caranya? Ya silakan kalian menggunakan metodologi. Bisa kalian dekati dengan cara pendekatan teori yang itu kaitannya teologisnya, misalkan ayat Quran tentang perbankan, bisa silakan. Atau kalian kaji hadis-hadis yang tentang perbankan, bisa. Atau kalian kaji kaitannya dengan dampak dari adanya perkembangan perbankan syariah, kemudian kaitannya dengan akad-akad yang ada di dalam perbankan syariah, silakan. Itu metodologi. Nah, sekiranya yang dianggap kalian, menurut kalian itu anggap tepat, cepat, efektif, efisien dalam menempuh studi Islam, dalam hal ini perbankan syariah, itu bisa lebih cepat. Ya. Sehingga kalian kalau sudah seperti ini ya, maka kalau mau mengarah kepada skripsi misalkan gitu ya, ini sudah agak jauh ini, skripsi atau menulis karya tulis ilmiah, kalian tentukan metodologinya. Ya, bahwa kalau itu memang studi Islam, tentukan metodologinya, tentukan pendekatannya. Mau mendekatinya dengan apa? Mau dari sisi ekonominya, atau dari sisi agamanya, atau dari sisi hukumnya, atau dari sisi sosialnya, dan begitu seterusnya. Kemudian berharap dengan bantuan metodologi, kita akan mendapatkan pengetahuan yang komprehensif tentang Islam. Jadi Islam tidak hanya melulu dikaji melalui kajian-kajian yang murni nyel keislaman, tetapi bagaimana kemudian dikaji dengan berbagai aspek, ya, berbagai aspek. Nah, inilah kemudian kita akan bisa melihat pengetahuan yang begitu kental, begitu universal, begitu hebatnya dengan berbagai macam metodologi. Kemudian juga untuk menjawab permasalahan terkait dengan masih lemahnya penguasaan metodologi umat Islam yang mengakibatkan terjadinya perbedaan pemahaman yang senantiasa mewarnai umat Islam. Kadang umat Islam yang terjadi perbedaan pendapat itu karena memang mereka memandangnya itu hanya satu sisi saja, tidak pada sisi yang lain. Kalau kita mengetahui berbagai macam sisi, maka tentunya kita akan mendapatkan sesuatu yang begitu kompleks. Kayak misalkan gini, ada orang memegang spidol. Orang yang memegang spidol itu menanyakan, ini apa ya spidol? Kemudian ini fungsinya untuk apa ya? Kalau yang ditanya adalah pelajar, mahasiswa, pasti akan mengatakan bahwa spidol itu adalah untuk menulis. Tetapi kalau yang ditanya adalah pedagang, maka yang akan dijawab oleh pedagang itu spidol itu adalah barang dagangan yang kemudian dengan kulakannya sekian, kemudian dijual dengan sekian, itu akan mendapatkan hasil yang sekian, dan begitu seterusnya. Ini kan berarti banyak perbedaan pendapat di situ. Ya, perbedaan-perbedaan itu. Nah, kita harus mengetahui bahwa adalah sebuah keniscayaan, sebuah perbedaan itu, yang metode-metode itu, kemudian untuk mengkaji kebenaran apa sih spidol itu. Ternyata spidol ada yang buat menulis, ada yang buat barang dagangan, ada juga mungkin bagi orang yang kegatelan, ya gatel di punggungnya itu buat alat untuk menggaruk-garuk gatelnya itu. Atau bagi orang yang emosi, itu adalah alat untuk melampiaskan emosinya, melemparkan spidol itu ke orang yang dibencinya atau yang dimarahinya. Itu kan berbagai macam metode, ya, untuk kemudian mengetahui sejauh mana itu spidol itu. Oleh karena itu, fungsi dan peran metodologi ini mengarahkan kita untuk mengadakan usaha pembaharuan dalam pemikiran ajaran Islam. Kemudian metodologi studi Islam mampu memberikan pedoman dan pegangan hidup bagi umat Islam agar menjadi muslim yang sejati. Kemudian metodologi studi Islam mencari solusi agar Islam tidak dipahami secara disalahpahami oleh outsider, oleh non-muslim. Ya, ini makanya kita perlu mengkajinya melalui berbagai macam metode dalam mengkaji studi Islam itu. Nah, dari sini untuk capaian pembelajaran mata kuliah kita, mahasiswa mampu menjelaskan konsep Islam yang secara holistik, secara utuh, ya, baik yang itu teoritis maupun secara praktis. Teorinya bagaimana, kemudian dipraktekkan seperti apa, itu diharapkan seperti itu. Kemudian mahasiswa mengkritisi praktek keberagamaan yang eksklusif dan parsial di masyarakat. Ada yang eksklusif, ya, ada yang inklusif, ada yang parsial, ya, ada yang terbuka, ada yang tertutup, ada yang kolot, ada yang progresif, dan sebagainya. Itu bisa kita kritisi
berbagai macam praktek keberagamaan di masyarakat ini. Kemudian mahasiswa mampu menjabarkan konsep integrasi Islam dan sains. Tadi saya sampaikan, dalam memahami praktek kita dalam ayat ya tentang kiamat tadi yang idza zulzilatil ardu zilzalaha, kita bisa gunakan sains, yaitu kita gunakan metode PMKG untuk mengarahkan ke sana sehingga terintegrasi, tergabung menjadi satu, bahwa itulah konsep studi Islam. Itu mengkaji dari Islam itu sendiri, kemudian dari sains. Kemudian mampu menjelaskan konsep moderasi dalam beragama. Kita ini kadang jatuh pada posisi yang ekstrim, baik itu ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Kita harus memahami bagaimana kemudian mendamaikan dua kubu ekstrim ini. Nah, disitulah moderasi beragama dilakukan. Gitu ya. Kemudian kaitannya dengan metodologi studi Islam yang dilakukan kita adalah bagaimana kemudian studi Islam itu menuju pada sesuatu yang memang diharapkan. Ya, sehingga kita mempelajari studi Islam itu untuk mempelajari secara mendalam apa itu hakikat dari agama Islam. Apa yang kemudian pokok-pokok isi ajaran Islam. Apa yang menjadi sumber ajaran Islam. Apa yang menjadi nilai-nilai dasar ajaran Islam. Itu yang akan kita arahkan dalam mata kuliah ini. Ya. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan para pengkaji studi Islamnya, nanti para pengkaji studi Islam ini dapat berasal dari orang lain atau juga dari pribadi Muslim itu sendiri. Mengenal Islam itu bisa kita tarik mana yang kemudian menurut ulama, mana yang kemudian menurut non-Muslim. Ya, menurut Islam itu seperti apa praktekannya itu. Kayak misalkan Clifford Geertz ya meneliti tentang ritual keagamaan di Jawa ya, yaitu penelitiannya di Pare, Kediri. Itu dikaji. Ya, ini kan berarti dari orang luar mengkaji tentang ritual keagamaan. Ya, atau bahasanya orientalis ya. Dan juga kaitannya dengan kajian tentang Islam ini bisa digunakan untuk siapa saja yang melakukannya, apakah itu dari misalkan dari pesantren atau di luar pesantren, semuanya bisa. Asalkan kemudian menemukan sisi kebenaran dalam Islam dengan menggunakan metode